Kalau ke depan misalnya ada tim baru yang masuk, entah direktur, manajer, maka ya mereka akan masuk di klasternya masing-masing. Tidak menjadi beban sistem ataupun operasional. Porsi honor ini akan dibagi dari klaster, ya, dari klaster. Tidak akan mengganggu tim yang lain. Siapapun yang masuk, keluar, bertambah, berkurang, sistem ini tetap berjalan rapi dan penuh sportivitas insya Allah. Ya, jadi teman-teman, misalnya teman-teman gabung 12 bed di public speaking. 12 bed itu ya ketika teman-teman mau belajar ambil ilmunya 12 bed ini sama dengan ketika teman-teman belajar digital marketing 1 tahun. 1 tahun itu kalau di kelasnya Denny Santoso saja itu sudah ratusan juta bayaran. Di sini gratis ya teman-teman ya. Nah, makanya 12 bed nanti misalnya 12 bed mengikuti pergerakan sistemnya mekanisme yang ada di public speaking, teman-teman akan tahu mekanisme apa, bagaimana kita membranding satu apa bisnis digital. Yang kedua akan belajar tentang sistem marketingnya, sistem funnelingnya, sistem upsellingnya dan maintenance maintenance marketnya, kemudian basis audiensnya, dan itu semuanya penting. Baik teman-teman itu bekerja dalam bidang apapun, psikolog misalnya, psikolog, dokter, ataupun apapun, manakala menguasai sistem ini, strategi ini, mekanisme marketing, funneling, upgrading, upselling, teman-teman akan menjadi seorang psikolog yang bertumbuh, ya. Tapi manakala sekarang seorang dokter, seorang pakar IT atau apapun punya skill apapun tanpa mempunyai bekal skill ilmu marketing, paneling dan lain sebagainya, ya nggak laku ya. Karena sama saja kita nggak punya strategi untuk menjual skill kita. Tapi teman-teman bisa punya skill yang akan membantu menopang apapun yang teman-teman lakukan semuanya. Baik itu dalam bidang konseling atau apapun. Ya, nah, jadi di sini nanti siapapun yang keluar masuk bertambah berkurang, sistem ini tetap berjalan rapi dan sportif, penuh sportivitas insya Allah. Nah, dan tapi harapan kita, misalnya teman-teman gabung 12 bed, ya udah setelah 12 bed ilmunya sudah didapat, segera action, jangan hanya disimpan di kepala. Ilmu ketika disimpan di kepala nggak akan jadi apa-apa, bisa-bisa malah hanya berkarat di kepala, maka tidak dikeluarkan, dibagikan, di-sharingkan. Makanya ilmu jangan hanya disimpan. Kitman, kalau dalam bahasa kita, agama, itu kan kita hanya menyimpan ilmu, tidak kita bagikan. Nanti berkarat ilmunya. Kalau berkarat, nah nanti lupa. Itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang kelima adalah job disk cluster jabatan. Job disk cluster masing-masing posisi. Di sekolah public speaking, pusat. Ya. Pusat itu ya sentranya, pusatnya. Nah, yang pertama adalah founder dan CEO. Saya sendiri Muhammad Munawir ya. Peran kita adalah memegang arah visi ke depan, inovator utama program, pengambil keputusan strategis meskipun kita tetap diskusi ke teman-teman ya. Ini hanya tanggung jawab bakunya ya. Kemudian yang kedua adalah director training dan aktivasi director training, aktivasi dan monetisasi orang tua. Ini dipegang oleh Pak Purwanto. Kita percayakan Pak Purwanto ini pakarnya. Pak Purwanto ini sebenarnya trainer saya. Saya ini muridnya Pak Purwanto. Tapi di sinilah saya dites sama Pak Purwanto apakah saya bisa berkembang lebih 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 jauh lagi. Makanya di sini Pak Purwanto memantau ini ya. Jadi sebenarnya saya adalah muridnya Pak Purwanto yang di sini akan pegang direktur training dan aktivasi monetisasi orang tua. Lah, seorang trainer, mentor, guru yang sukses adalah manakala muridnya itu juga bisa melampaui gurunya. Itu adalah guru yang sukses ya. Tapi manakala ada guru, mentor, guru muridnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa bertumbuh, berarti dia adalah mentor yang kurang berhasil kan gitu katanya. Makanya berarti di sini manakala kita saya sebagai muridnya Pak Purwanto kok bisa bertumbuh, berarti Pak Purwanto adalah seorang mentor, instruktur, trainer yang memang benar-benar sukses. Maka layak sekali di sini memegang director training dan monetisasi orang tua ini karena pengalaman beliau ya, pengalaman yang sudah menjadi kepakaran di bidang ini.
Beliau Pak Purwanto akan menjadi pengarah pemrograman mental berbasis hipnoterapi dan neuro linguistic programming yang diarahkan untuk orang tua agar berperan dalam proses pembentukan karakter dan pemrograman positif anak di rumah. Yang kedua adalah sebagai pengarah gerakan monetisasi orang tua dalam ekosistem ekonomi digital berbasis affiliate. Ya, ini Pak Purwanto. Yang ketiga adalah memvalidasi konten bahan dari tim teknis. Mungkin nanti sebenarnya sudah divalidasi oleh Mbak Eka, tapi manakala memang ada yang perlu divalidasi lagi, Mbak Eka koordinasinya ke Pak Pur bisa. Nah, Pak Purwanto koordinasinya nanti sama saya ataupun tim yang memang berkaitan dengan penyiapan-penyiapan materi trainingnya. Ada Mas Faiz. Nah, director training pelatihan speaking ya. Ini adalah trainer speakingnya, yaitu adalah Kwika Surya. Kwika Surya ini juga subhanallah, beliau itu sudah apa memegang sertifikat CH, CHT, kemudian CI. Sementara saya belum apa-apa ya. Makanya beliau-beliau ini sebenarnya adalah posisi kunci. Sementara saya di belakang itu adalah sebagai admin ya. Admin yang apa admin saja. Nah, Bu Eka Pak Purwanto ini luar biasa ini ya. Kemudian deskripsi tugasnya, job desk-nya adalah melatih atau mentraining anak secara langsung terkait kemampuan tampil dan berbicara. Tentunya dengan sentuhan-sentuhan bagaimana apa mekanisme bawah sadar juga. Kemudian menerjemahkan kurikulum di dalam metode praktis teknis, bertanggung jawab juga atas pelaksanaan tantangan atau challenge speaking peserta. Koordinasinya ini langsung sama saya ataupun juga nanti sama Pak Pur dan Mas Faiz ya. Nah, karena Mas Faiz yang menyusun materinya awal, yang memfinalkan adalah Bu Eka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah manajer teknis konten, upload, dan administrasi ini Mas Faiz Sirojudin. Jobdesknya adalah mengelola bahan konten, bikin bahan konten, template konten, atau format upload, dan panduan teknis. Panduan teknis ketika nanti ada peserta yang bingung cara uploadnya bagaimana itu Mas Faiz. Memberikan bantuan administrasi untuk kebutuhan pelatihan. Misalnya Pak Pur mau training, Bu Eka mau training, yang nyiapkan nanti Mas Faiz. Mas Faiz bisa konsultasi sama saya. Lah, materinya apa? Kemudian yang ketiga adalah semua bahan naskah atau konten yang diserahkan Bu Eka akan divalidasi oleh Bu Eka sebelum ditrainingkan. Atau juga bisa dikoordinasikan ke Pak Bos sebelum ditrainingkan oleh BK. Nah, jadi ini adalah koordinasinya Mas Faiz. Ini sama saya, ada sama Pak Pur dan BK. Kemudian yang selanjutnya adalah manajer teknis keuangan dan donasi. Ini Mas Faik Sirojudin. Tugasnya apa? Yaitu adalah mengelola seluruh alur keuangan program, ya termasuk donasi masuk dan alokasi honor tim. Jadi nanti yang pegang Mas Faik menyusun laporan keuangannya. Oh ini 30% direktur, 25% founder, 40% yang untuk manajer, 5% untuk magang. Nah, kemudian bikin laporan setiap transaksinya. Ini dilakukan setiap batch, jadi nggak setiap hari nyengkruk apa nongkrong indah. Ini kita mekanisme kerjanya adalah setiap batch ya. Kemudian mengatur sistem honor internal sesuai klasternya masing-masing. Ini koordinasinya ke founder, manajer IT, dan admin karena berkaitan. Kemudian manajer teknis IT dan sistem informasi publik yaitu adalah Ahmad Mutamakin, Mas Ahmad Mutamakin. Ini yang pegang sistem IT dan sistem informasi publik. Menyiapkan halaman landing page websitenya ketika ada revisi halaman websitenya. Ya, kemudian misalnya ada perubahan eh, produk yang termasuk apa upload produk atau integrasi produk yang ada di website itu nanti Mas Ahmad Mutamakin. Kemudian ya deskripsi tugasnya adalah mengelola sistem web, sistem registrasi, dan dashboard administrasi itu yang pegang Mas Ahmad Mutamakin. Yang kedua adalah mengatur database peserta dan tim. Yang ketiga menangani integrasi dan pengelolaan grup support WA, Telegram itu nanti siap disiapkan oleh Mas Mutamakin. Koordinasinya ke saya sama Mas Faiz nanti ya ini. Nah, kemudian manajer branding dan marketing ya adalah Mas Khairuddin ya. Deskripsi tugasnya adalah merancang dan membuat materi promosi atau kampanye di media sosial. Jadi tukang kampanye ini sebenarnya. Menyusun strategi publikasi konten di media sosial untuk meningkatkan awareness biar lebih dikenal. Ya, bekerja sama dengan tim magang dan founder dalam mengatur momentum kampanye karena sekali lagi di sini bekerjanya adalah berdasarkan batch. Misalnya batch 1 akan kita soft launching 15 Juli misalnya.
Berarti 15 hari kita kampanye brutal. Nah, setelah event berjalan, kampanyenya berhenti dulu. Setelah event selesai, event sudah mulai berjalan, kita menyiapkan batch berikutnya, kampanye brutal lagi. Gitu. Koordinasinya Mas Faridin ini ke saya dan juga ke Mas Iqbal ya nanti. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah asisten atau magang branding. Ini timnya Mas Khairuddin ya, membantu pekerjaan Mas Khairuddin. Tugasnya adalah ringan banget karena sifatnya di sini belajar. Ya, masih belajar, belajar komitmen, belajar bertanggung jawab dengan diri. Yaitu membantu Mas Udin atau Khairuddin dalam distribusi branding dan promosi kampanye, melakukan postingan untuk mendukung publikasi harian. Hanya mengelola satu platform media sosial sesuai arahan. Berkoordinasi dengan Mas Udin atau Mas Khairuddin dan mengarahkan teknis harian dari Mas Khairuddin. Dan ini koordinasinya sama saya dan Mas Khairuddin. Nanti jadi orang teman-teman yang magang itu hanya dapat tugas kecil mengelola satu platform dan pos kampanyenya juga hanya sekali sehari. Tidak seperti manajer teknis manajer marketingnya. Kalau manajer marketing job desk-nya memang kampanye brutal. Sehari paling 5-6 kali kampanye brutal. Baik di Facebook, IG, TikTok, grup Facebook dan sebagainya nanti. Catatan umum bagi teman-teman ya, ini berlaku untuk semua kita ya, kita wajib terlibat dalam kampanye publik program ini. Tentunya meskipun kita punya tanggung jawab atau peran masing-masing. Nah, kampanye publik ini, public campaign ini adalah jantung awal pergerakan ini. Semua tim kita andil bertanggung jawab bersuara, menyebar dan berdakwah digital demi keberlangsungan dan keberkahan soft launching di bulan Juli ini, pertengahan bulan Juli ini ya. Nah, ini adalah strategi yang akan kita luncurkan atau akan kita gunakan untuk open campaign. Ya, mass open campaign. Kampanye, pembukaan kampanye massal. Nah, strateginya adalah dipimpin oleh Mas Khairuddin sebagai manajer branding dan marketing. Yaitu arah geraknya adalah branding brutal, organik ya, non advertise atau non non eh, non berbayar, tidak berbayar, brutal branding di 3 media sosial, Instagram, Facebook, TikTok. Broadcast database audien milik saya. Saya punya basis audien sekitar 5.000 lebih. Nanti akan kita broadcast juga untuk penawaran program public speaking untuk anak-anak secara free ini. Kemudian share grup WhatsApp yang kita join, kita juga share di grup-grup WhatsApp yang kita join, kita promokan brutal juga. Kemudian juga share ke grup Facebook yang kita ikuti, kita di sana brutal juga, meskipun jangan spam ya. Kalau spam nanti malah kita diblok atau dikeluarkan. Brutal tapi sopan, nah gitu ya. Kemudian japri masal ke relasi kelompok pengajian ibu-ibu TPI TPK. TPQ TPA, komunitas lokal yang sefrekuensi, kita kasih penawaran program gratis ini. Kemudian, bismillah, goal soft launching kita di pertengahan Juli ini adalah formatnya adalah live Zoom siang hari, bukan malam. Karena pesertanya kita adalah ibu-ibu dan anak, ya. Jadi kita sesuaikan. Kemudian timingnya juga tidak terlalu lama. Misalnya saat Pak Purwanto ngisi itu maksimal 20 menit, sesi Bu Eka juga maksimal 20 menit. Ya, jadi tidak panjang. Karena ini bukan training to trainer, ya, tapi kita adalah training ke ibu-ibu rumah tangga yang ditunggu nanti mau masak, mau nyapu, mau ngepel, dan tidak banyak lainnya. Target peserta kita, goal peserta kita adalah 313 peserta. Ya, 313 peserta di program free. Nah, kemudian materi utama yang kita trainingkan di Soft adalah yang pertama, kenapa anak harus belajar pemberdayaan diri dengan kalimat positif. Nanti ini ditrainingkan oleh Pak Purwanto. Yang kedua adalah teknis konten positif. Apa yang harus saya lakukan pertama kali? Ini nanti disampaikan oleh Bu Eka Surya. Ini namanya mirip dengan Arya Surya. Wah, ini jadi hipnoterapis besar ini besok ini. Udah mirip-mirip Mas Arya Surya ini. Bu Eka. Bismillah, penutup ya. Kita membangun ini bukan demi panggung, tapi demi peradaban, ya. Membangun peradaban mental, karakter. Kita tidak sedang memasarkan produk dunia, ya.
tetapi kita menanam ladang benih sawi, biji sawi. Kita menanam benih sawi, ya, ladang benih sawi yang tentu benih sawi ini akan bertumbuh jadi hutan, hutan amal dan kemanfaatan sampai akhirat, ya ini. Bismillah, teman-teman semuanya, Pak Purwanto, Bu Eka, Mas Faiz, Mas Faik, Mas Khairuddin, Mas Ahmad Mutamakin, Mas Iqbal, dan teman-teman yang lain ya. Mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama, dibaca sendiri-sendiri doanya, ya di tempatnya masing-masing, baca sholawatnya, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, hukolahnya, la haula wala quwata illa billah. Kita sandarkan semuanya kekuatan yang maha kuat adalah dari Allah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan baca Fatihah dengan memohon petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoi. Kita nanti secara simbolik ya sambil berdoa, silakan nanti teman-teman checklist namanya masing-masing di bawah sini ya di bawah video ini sebagai simbol bahwa kita ikut menyambut langkah awal ini dengan doa terbaik kita. Saya akan mulai dulu ya, checklist tombolnya sesuai namanya masing-masing di tombol polling WhatsApp sebagai bentuk kita menanamkan niat untuk membangun peradaban yang akan memberi kemanfaatan banyak pada umat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawat ala Muhammad. Nanti polling akan saya kirim atau tombol akan saya bikinkan dan nanti teman-teman silakan checklist namanya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.